Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 701. Nona. Si Eujia langsung menyapa Suhan setelah melihatnya berjalan ke arah mereka. Erem. Suhan menjawab dengan dingin dan menatap Haoren. Kami akan berangkat besok. Kamu datang ke rumahku malam ini. Nada suaranya dingin dan tak terbantahkan. Bingung, si Eujia memandang Suhan dan kemudian Haoren, bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan Suhan. Namun, dia tidak merasa itu benar untuk menyela. Aku punya sekolah, kata Haoren. Aku sudah bicara dengan Lu Qing, dan kamu akan mengambil cuti 1 minggu, Suhan menyela Haoren. Oke. Haoren tahu bahwa waktunya sudah dekat tetapi tidak berharap Suhan tidak memberinya waktu untuk bersiap. Yah, kita mungkin tidak akan pernah kembali, Suhan tiba-tiba melanjutkan. Hati Haoren tersentak, dan dia berkeringat ketika dia melihat wajah dingin Suhan. Mengambil cuti 1 minggu dan mungkin tidak pernah kembali. Suhan selalu keren tetapi tidak pernah dingin. Bahkan, dia sesekali santai. Haoren tahu bahwa ekspresi sedingin esnya hanya akan muncul ketika dia bertemu seseorang yang tidak dia sukai, atau dia sangat gugup. Istana 9 Naga tidak kalah berbahaya dari Laut Iblis. Suhan dan Haoren akan menghadapi Qiyunyu, salah satu leluhur semua naga, dan dia lebih ganas dari Nona Zen. Itu saja. Suhan berbalik ke samping dan berjalan melewati Haoren dan si Eujia menuju kafetaria dengan tenang. Si Eujia menoleh dan menatap Suhan tanpa daya. Suhan seperti setengah penguasa bagi si Eujia karena yang pertama pernah mengajarinya berkultivasi, tapi dia tampak lebih dingin dari sebelumnya. Apakah Suhan juga menyukai Haoren? Hati si Eujia sedikit menegang ketika intuisinya membisikkan kata-kata kepadanya. Ayo pergi. Melihat si Eujia berdiri di sana dengan linglung, Haoren memegang tangannya yang ramping dan berjalan ke gedung akademik. Melihat Haoren berjalan sambil memegang tangan si Eujia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain iri. Si Eujia berjalan bersama Haoren dengan patuh dan mempercepat langkahnya. Haoren berjalan cepat, tapi dia suka dituntun olehnya. Semua siswa sudah berada di kelas. Ketika Haoren dan si Eujia tiba, mereka terlambat beberapa menit. Saat Haoren muncul di pintu masuk sambil menarik si Eujia di belakangnya, semua siswa berbalik untuk melihat mereka. Maaf, kami terlambat. Setelah meminta maaf dengan suara rendah, Haoren menarik si Eujia ke ruang kelas dan menemukan kursi di samping Lu Linlin dan Lu Lili. Sementara memerah, si Eujia mengikuti Haoren ke kursi dengan kepala menunduk. Karena dia adalah murid yang baik sejak kecil, dia tidak pernah dituntun ke ruang kelas oleh seorang pria di depan siswa dan guru lainnya. Hehe, biksumu telah mengangkat kerajaan, kata Lu Linlin setelah melirik si Eujia. Lu Lili memandang si Eujia dengan terkejut juga. Dengan fisik si Eujia, kecepatan kultivasinya seharusnya sangat lambat, tetapi ia telah maju ke Realm Foundation Foundman Realm tingkat atas, yang menunjukkan bahwa ia telah bekerja keras dalam kultivasi. Para siswa di kelas semua melirik Haoren ketika dia duduk. Mereka mengira bahwa Haoren telah berhasil baik di sekolah, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah putra Hao Zonghua dan Yue Yang. Dia adalah sosok yang spesial. Si Eujia meminjam catatan Lu Lili dan menyalin poin-poin penting sambil mendengarkan guru. Sementara itu, perisai emas berputar di kerahnya perlahan seperti tombol, melepaskan esensi alam yang lemah. Life Death Notes beredar di tubuh si Eujia dan bekerja bersama dengan perisai emas, membentuk pola tai chi hitam putih hitam di permukaan perisai. Catatan Dharma asli yang disuntikkan King Feng Hermit ke tubuh si Eujia berisi jejak Dao surgawi yang diwakili oleh Yin dan Yang, hidup dan mati. Perisai emas telah menyerap begitu banyak esensi alam sehingga memenuhi dirinya sendiri. Catatan kehidupan kematian dalam tubuh si Eujia beredar secara otomatis, mengeluarkan esensi alam berlebih dari perisai emas dan mentransfernya ke meridian si Eujia. Duduk di samping si Eujia, Haoren tidak tahu bahwa ia mendapatkan beberapa esensi alam sementara Life Death Notes sedang menyesuaikan keseimbangan esensi alam dalam tubuh si Eujia. Menurut legenda, harta Dharma yang kuat dapat berfungsi secara otomatis dan meningkatkan intensitas esensi alam di daerah dengan diameter 100.000 km. Esensi alam yang dilepaskan perisai emas itu sedikit, tapi itu membawa manfaat besar bagi si Eujia yang berada di Realm Yayasan Foundman. Jika King Feng Hermit berada di East Ocean City, si Eujia bisa meminta bantuannya. Namun,
Dengan King Feng Hermit berkultivasi dalam pengasingan di surga ke-8, Xie Yujia harus berkultivasi sendiri. Itu adalah proses yang berat. Sebaliknya, Zhao Yanzi bisa meminta bimbingan para tetua naga seperti Lu Qing dan Sun Yun. Juga, ketika dia kembali ke Istana Naga sesekali, Penatua Xing Yue akan memeriksa proses kultivasinya. Hanya setelah King Feng Hermit keluar dari budidaya pengasingannya, Xie Yujia akan diajar dengan benar. Orang tua, Tuan, semua manula yang dapat diandalkan Xie Yujia tidak berada di East Ocean City, meninggalkannya sendirian. Hao Ren menatap Xie Yujia saat dia menyalin catatan dengan sungguh-sungguh dengan kepalanya condong ke satu sisi, dan dia tiba-tiba merasa bergairah ke arahnya. Setelah aku kembali dari Nine Dragon Palace, aku akan membantu Xie Yujia berkultivasi jika aku bisa mendapatkan terobosan besar, pikir Hao Ren. Keempat kelas berlalu dalam sekejap mata. Sementara Hao Ren membantu Lu Linlin dan Lu Lili berkemas, Lu Qi muncul di pintu dan memberi isyarat padanya. Di sampingnya adalah Chen Su, pangeran kerajaan dari klan Naga Gunung Taibai, yang baru saja dipindahkan ke sekolah. Mereka mungkin di sini untuk mengundang aku makan siang, Hao Ren tersenyum dan berpikir. Lu Qi telah memperkenalkan pangeran kerajaan dari klan Naga Gunung Taibai ke sekolah ini karena kekagumannya terhadap Hao Ren. Dari perspektif klan Naga Lautan Timur, Hao Ren harus mengenalnya lebih baik. Ketika Hao Ren berjalan ke pintu, dia melihat sekelompok besar pemuda berdiri di sisi lain pintu. Saudara Hao, Lu Qi memandang Hao Ren dan berkata dengan sedikit canggung, mereka adalah teman dari klan naga yang berbeda. Chen Su mengundang beberapa dari mereka ke sini, dan yang lain adalah teman dari teman-teman kita. Hao Ren memandangi mereka dan menyadari bahwa ada lebih dari 30 pemuda di sini. Mereka memiliki alam dan atribut unsur yang berbeda. Juga, beberapa berpakaian dengan mewah sementara yang lain mengenakan pakaian sederhana. Ini adalah pangeran kerajaan dari klan Naga Gunung Min. Ini adalah pangeran kerajaan dari klan Naga Danau Hongze. Ini adalah pangeran kerajaan dari klan Naga Gunung Qinling. Lu Qi memperkenalkan beberapa pria di sampingnya. Hao Ren ingat bahwa Zhao Guang telah menyebutkan bahwa beberapa pangeran kerajaan dari klan naga lain akan datang untuk belajar di East Ocean City sebelum pergi, dan dia terkejut bahwa klan naga ini telah bertindak begitu cepat. Para pangeran kerajaan dari klan naga ini telah datang ke Universitas Samudra Timur bersama pada hari kedua. Mereka di sini untuk melihat dulu. Registrasi mereka masih dalam proses, Lu Qi melanjutkan. Ketika dia berurusan dengan beberapa bisnis di kantor klub kaligrafi, sekelompok besar pembudidaya naga tiba-tiba masuk. Mereka semua adalah pangeran kerajaan muda dari klan naga yang berbeda, dan mereka datang untuk bertemu Hao Ren. Itu sebabnya Lu Qin telah mengarahkan mereka untuk menemukan Hao Ren di sini. Di lingkaran naga, Hao Ren sangat terkenal, terutama di kalangan generasi muda. Para raja dan tuan naga yang datang untuk melihat pameran kaligrafi memuji Hao Ren setelah mereka kembali ke klan naga masing-masing. Prestasi Hao Ren telah menyebar di antara klan naga yang berbeda secara instan. Karena Hao Ren menonjol dalam ujian umum kuil Dewa Naga dan menjadi inspektur level 4, para pangeran kerajaan semua ingin tahu tentang dia, itulah sebabnya mereka datang ke East Ocean City untuk melihatnya dengan keraguan dan kekaguman di hati mereka. Dikawal oleh para tetua mereka, para pembudidaya naga muda telah terbang ke East Ocean City pada malam hari dalam beberapa jam. Sekarang setelah mereka melihat penampilan biasa Hao Ren, mereka mulai bertanya-tanya apakah dia sekuat yang dikatakan rumor. Baik. Sekarang setelah kamu di sini, kamu adalah teman aku. Aku akan mengundang kamu semua untuk makan siang, kata Hao Ren dengan murah hati. Kemudian, Xie Yujia dan saudari Lu berjalan keluar dari kelas dan berdiri di kedua sisi Hao Ren. Pangeran kerajaan yang bermata tajam ini segera melihat bahwa dua gadis berada di tingkat kun sementara yang lainnya berada di alam pendirian yayasan. Sebuah klan naga biasa hanya memiliki beberapa pembudidaya tingkat kun, tetapi dua pembudidaya tingkat kun mengikuti Hao Ren. Adapun kultivator rilem yayasan pendirian, mereka tahu bahwa dia cukup luar biasa karena dia bisa hidup di tanah yang dikendalikan oleh pembudidaya naga. Ketika Hao Ren memimpin mereka ke lapangan Hongji, para pangeran kerajaan mengerumuninya. Para pembudidaya naga mengadakan konferensi koneksi setiap beberapa tahun, tetapi pertemuan skala besar yang penting ini membahas masalah-masalah penting dan hanya dihadiri oleh para penguasa klan naga. Para pangeran kerajaan ditinggal di rumah untuk menjaga istana naga. Para pangeran kerajaan ini akan mewarisi klan naga di masa depan, itulah sebabnya raja-raja naga sangat ketat dengan asuhan mereka, tidak membiarkan mereka keluar dan bersenang-senang. Namun,
Ayah mereka telah mengizinkan mereka untuk pergi dan belajar di East Ocean City yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat mereka sangat senang. Setelah berjalan keluar dari gerbang barat sekolah, Hao-Ren membawa mereka ke lantai 2 sebuah restoran hotpot di Hongji Square. Sebagai pria yang perhatian, Lucky mengatur kursi untuk mereka. Sebagian besar pangeran kerajaan ada di sini di East Ocean University untuk pertama kalinya, dan beberapa bahkan belum pernah mengunjungi kota sebelumnya. Mereka sangat ingin tahu dan bersemangat tentang semuanya. Karena para pangeran kerajaan tidak dapat meninggalkan Istana Naga tanpa izin, dan perilaku mereka sangat dibatasi oleh peraturan, mereka telah diberikan izin khusus oleh ayah mereka kali ini untuk datang ke East Ocean City dan menyelidiki. Mari kenalkan diri kita sendiri. Hao-Ren berdiri dengan anggun dan berkata, "Aku Hao-Ren, dan ini pacarku Xie Yujia, dan mereka adalah Lu Linlin dan Lu Lili." Mendengar Hao-Ren memperkenalkannya sebagai pacarnya, Xie Yujia tersipu dan tersenyum pada mereka. Para pangeran kerajaan mengambil kesempatan untuk melihat Xie Yujia dan menemukan dia sangat cantik. Meskipun dia hanya di rilem yayasan pendirian, dia memiliki kehadiran yang luar biasa. Mereka semua tahu bahwa Hao-Ren adalah Fuma dari klan Naga Lautan Timur, dan istri resminya harus menjadi Putri Lautan Timur, tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu masalah besar baginya untuk memiliki pacar lain. Untuk memastikan bahwa mereka dapat memiliki keturunan, para Raja Naga biasanya memiliki 3 atau 4 istri. Para ayah pangeran kerajaan ini masing-masing memiliki banyak ratu. Karena mereka akan mewarisi klan naga, mereka harus memilih teman mereka lebih awal. Terlepas dari penampilan muda para pangeran kerajaan ini, mereka masing-masing memiliki istri sendiri. Meskipun Hao-Ren tidak memperkenalkan Lu Linlin dan Lu Lili sebagai pacarnya, para pangeran kerajaan menebak bahwa mereka adalah wanita yang dilindungi Hao-Ren dari keintiman antara Hao-Ren dan saudara Lu. Jika Putri, Raja Naga, dan Ratu Naga dari klan Naga Lautan Timur tidak keberatan, tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki Hao-Ren, mereka berpikir, dikatakan bahwa Hao-Ren memiliki kekuatan besar dalam klan Naga Lautan Timur karena dia bisa menggerakkan pasukan Samudra Timur dan juga perkasa. Petik 2. Melihat dua pembudidaya perempuan cantik tingkat kun dan pembudidaya perempuan rilem yayasan pembentukan yayasan di samping Hao-Ren, mereka semua merasakan kebahagiaan memancar dari mereka. Jika seseorang dapat memiliki kehidupan seperti ini, apalagi yang bisa orang minta. Klan Naga Lautan Timur telah menaruh begitu banyak kepercayaan pada Hao-Ren sehingga mereka hampir memberikan seluruh klan kepadanya. Setelah Hao-Ren memperkenalkan dirinya, semua pangeran kerajaan memperkenalkan diri mereka satu persatu. Mereka semua datang untuk Hao-Ren, dan itu adalah pertemuan yang menyenangkan. Banyak Raja Naga telah mengirim putra-putranya ke Universitas Samudra Timur, hampir membentukkan pelatihan jangka pendek dengan harapan putra-putra mereka bisa menjalin hubungan dengan para pangeran kerajaan lainnya. Setelah 2, 3, atau 4 tahun, mereka akan membangun koneksi berharga yang akan bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Raja-Raja Naga ini telah mengirim putra-putra mereka ke East Ocean City alih-alih kota-kota lain karena kebangkitan bertahap dari klan Naga Lautan Timur. Selain itu, para Raja Naga yakin bahwa putra mereka akan percaya dan menerima Hao-Ren. Saudara Hao begitu kuat sehingga dia menukar lebih dari 30 putaran serangan dengan naga unsur-unsur logam tingkat tinggi Qiantop. Chen Su memberitahu orang lain tentang prestasi Hao-Ren saat dia minum. Ketika dia diundang ke Universitas Kelautan Timur oleh Lucky, dia meragukan kekuatan Hao-Ren. Tapi setelah menonton pertempuran sengit kemarin, dia benar-benar diyakinkan oleh Hao-Ren. Dia tidak akan bisa menandingi kekuatan Hao-Ren bahkan setelah mengolah 200 tahun lagi. Itu bukan keberuntungan tetapi kekuatan sejati yang menempatkan Hao-Ren di posisi penguasa masa depan dari klan Naga Lautan Timur. Jika Hao-Ren tidak begitu kuat, Raja Naga Lautan Timur tidak akan memberikan klan naga kepadanya dengan sukarela. Sementara Chen Su berbicara tentang apa yang dilihatnya kemarin, para pangeran kerajaan lainnya tampak ragu. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa menerima setengah serangan dari seorang kultivator tingkat puncak Qian. Mereka tidak akan mempercayai kata-kata Chen Su jika ayah mereka tidak memberitahu mereka setelah kembali ke klan naga mereka. Dengan lampu berkedip di mata mereka memandang Hao-Ren dan ingin meminta Hao-Ren untuk menunjukkan kekuatannya tetapi tidak berani mengundangnya ke latihan pertempuran dengan gegabah. Lagi pula, mereka baru saja bertemu dan semuanya adalah pangeran kerajaan. Tidak akan terlihat bagus jika mereka langsung kalah. Hao-Ren makan dengan senyum di wajahnya dan tidak mengganggu pembicaraan Chen Su. Dengan wajah merah, Xie Yujia melihat pembudidaya ini semua menatap Hao-Ren dengan kekaguman di mata mereka, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa pacarnya adalah sosok yang berpengaruh.
Orang-orang ini semua adalah pangeran kerajaan, dan mereka fokus pada Hao Ren. Bab 702. Untuk sebagian besar dari pangeran kerajaan, itu adalah pertama kalinya bahwa mereka bertemu satu sama lain, tetapi mereka bergaul dengan baik. Tanpa kendali ayah dan orang tua mereka, para pemuda itu berbicara satu sama lain dengan bebas. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa terlepas dari ketenangannya, Hao Ren, presiden klub kaligrafi yang akan segera mereka bergabung, akan menjelajah ke Nine Dragon Palace, tempat suci suku naga. Memasuki Nine Dragon Place berarti kemungkinan kematian yang tinggi. 9 naga istana adalah yang paling aman ketika 4 klan naga laut membukanya bersama, tapi itu cerita lain jika seseorang memutuskan untuk menerobosnya. Dengan Qiu Niu berkultivasi di Nine Dragon Palace di pengasingan, 4 klan naga laut tidak akan membuka Nine Dragon Palace dalam waktu singkat. Setelah makan siang, mereka berbicara sampai sore. Pangeran kerajaan ini dari berbagai klan naga mendapatkan minat besar dalam kehidupan di kota, dan mereka bahkan mempertimbangkan membawa istri mereka ke sekolah juga. Beberapa pangeran kerajaan ingin membawa saudara perempuan favorit mereka ke kota dan mencoba kehidupan mahasiswa di East Ocean University. Mereka hanya bermain-main dengan ide-ide ini, tapi pasti akan mendapatkan Lu Qing, wakil kepala sekolah, cukup sibuk. Lagi pula, siapa yang bisa berharap bahwa para pangeran kerajaan ini ingin membawa keluarga mereka ke sini? Beberapa dari mereka tampak muda, tetapi mereka sudah memiliki anak. Akan berantakan jika ayah dan anak laki-laki masuk universitas yang sama. Hahaha, mereka berjalan keluar dari Hongji Square, tertawa dan bersenang-senang. Hao Ren memimpin Xie Yujia dan Lu Sisters ke sekolah dan kemudian menuju gerbang selatan yang terhubung dengan area asrama siswa. Setelah berjalan bersama Hao Ren dalam diam untuk sementara waktu, Xie Yujia mengepalkan tangannya dan akhirnya bertanya, "Hao Ren, apakah Suhan memintamu untuk pergi ke tempat yang sangat berbahaya?" "Ini, Istana Sembilan Naga," jawab Hao Ren. "Apakah Si tahu?" Xie Yujia terus bertanya. "Aku belum memberitahunya." "Apakah sangat berbahaya?" Xie Yujia berhenti dan menangkap tangan Hao Ren. Dengan tangannya di genggamannya, Hao Ren harus berhenti juga. Lu Linlin dan Lu Lili menatap mereka dan mengedipkan mata mereka. "Aku tidak tahu, tapi kurasa itu cukup berbahaya," kata Hao Ren. Lalu, ekspresi tegang Xie Yujia melunak. "Tidak bisakah kau pergi?" Itu terdengar seperti dia memohon dengan putus asa. Dia telah menahan rasa penasarannya selama setengah hari. Dia tidak ingin mengganggu bisnis Hao Ren, tetapi dia juga tidak ingin Hao Ren berada dalam bahaya. Pikirannya saling bertentangan. Melihat ekspresinya yang menyedihkan dan ragu-ragu, Hao Ren langsung mengerti bagaimana perasaan Penatua Xing Yue ketika Zhao Kuo mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum dia menuju ke Laut Setan untuk mendapatkan pengalaman pertempuran. Pada saat itu, Zhao Kuo dan Penatua Xing Yue baru saja mengalami terobosan dalam hubungan mereka. Pada festival perahu naga itu, Zhao Kuo dan Penatua Xing Yue berjalan di tepi sungai sambil makan es krim. Zhao Kuo memiliki hidung hitamnya yang tertutup es krim putih, dan Penatua Xing Yue tertawa. Itu adalah saat yang paling membahagiakan dan paling santai bagi keduanya. Ketika Penatua Xing Yue melihat Zhao Kuo pergi, ekspresinya tampak hampir sama dengan Xie Yujia sekarang. Namun, Zhao Kuo telah kembali dengan selamat. "Ini berbahaya, tapi ini juga kesempatan bagiku untuk menerobos," kata Hao Ren sambil menatap Xie Yujia. Ketika dia kembali dari Laut Iblis, dia mengerti apa arti pelarian sempit. Jalan kultivasi penuh dengan kesulitan. Jika bukan karena penampilan Duan Yao, Hao Ren akan mati di Laut Setan. Itulah sebabnya Hao Ren mulai memiliki pendapat yang baik tentang Duan Yao. Lagi pula, jika Duan Yao tidak menawarkan bantuan atau pura-pura gagal, Nyonya Zhen tidak akan menyalahkannya. Itu berarti bahwa Duan Yao benar-benar ingin menyelamatkannya. Namun, dia tidak bisa mengandalkan siapapun untuk menyelamatkannya di Nine Dragon Palace. 9 Dragon Palace adalah ruang tertutup, dan itu sulit untuk mengetahui apa bahaya yang mengintai dalam. Menggigit bibirnya, Xie Yujia menatap Hao Ren dan kehilangan kata-kata. Dia mempertimbangkan untuk menahan Hao Ren bersama dengan Zhao Yanzi, tetapi dia tidak ingin Hao Ren menganggapnya sebagai gadis yang cerewet. Jika Hao Ren tidak datang kembali, apa yang akan terjadi nenek? Pikir Xie Yujia. Dia ingin Hao Ren berpikir 2 kali sebelum dia bertindak, tapi dia khawatir bahwa komentar seperti itu akan menambah bebannya. "Jaga orang tua dan nenekku," kata Hao Ren seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya. Suhan ingin menerobos, jadi dia harus membantunya dalam petualangan ke Nine Dragon Palace. Dia membuat janji padanya,
dan dia membayar kembali rasa terima kasih yang dia berutang pada Su-han. Terobosan ini adalah tujuan utama Su-han. Namun, dia tahu bahwa jika dia kembali pada kata-katanya dan tidak pergi ke Istana Sembilan Naga, Su-han tidak akan memaksanya. Su-han akan menemukan cara untuk masuk ke sana sendirian. Hao Ren tidak ingin dia mengambil risiko sendirian. Di Nine Dragon Palace, hanya Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll-nya yang bisa bekerja. Gongzi, mari kita pergi bersamamu, kata saudara Lu. Aku pergi dengan Su-han, dan hanya 2 orang yang bisa masuk, kata Hao Ren. Sebagai tempat leluhur suku naga, Istana Sembilan Naga lebih berbahaya bagi para pembudidaya tanpa inti naga. Xie Yujia menelan kata-katanya. Dia ingin pergi dengan Hao Ren tapi tahu bahwa dia hanya akan menambah beban mereka dengan ranahnya rendah. Mereka berdiri di jalan setapak yang berada di antara 2 lapangan bola basket dan menuju ke gerbang selatan sekolah. Para siswa yang bermain bola basket melihat Hao Ren, Xie Yujia, dan saudari Lu melalui pagar besi. Xie Yujia memandang Hao Ren dengan tenang sementara tatapannya tertuju pada alis, mata, hidung, dan mulutnya, terlepas dari keinginan terbaiknya, dia takut dia tidak akan melihatnya lagi. Namun, lampu yang berkedip di mata Hao Ren mengatakan kepadanya bahwa karena dia telah mengambil jalur kultivasi, dia tidak punya pilihan selain membiarkannya melakukannya. Jaga orang tua dan nenekku untukku, ulang Hao Ren. Dia takut dia tidak bisa kembali, tetapi dia tidak pernah pengecut dan tidak akan mundur setelah menjanjikan Su-han. Sebagian besar waktu, dia hanya membuat keputusan, dan Xie Yujia harus setuju. Itu membuat Hao Ren merasa kasihan padanya. Setelah membuka lengannya, Xie Yujia berdiri di atas jari kakinya dan memegang leher Hao Ren erat-erat dengan bibir mengerut. Orang-orang di lapangan basket berhenti bermain dan menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Sebagai orang yang pendiam, Xie Yujia tidak pernah menunjukkan keintiman di tempat umum. Tapi kali ini, dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Zumo besar, merasakan keengganannya untuk melepaskan, Lu Linlin dan Lu Lili memanggil dengan suara rendah. Kembalilah dengan selamat, bisik Xie Yujia ke telinga Hao Ren. Dengan pipinya menekan Hao Ren, dia memegang leher Hao Ren dengan erat. Orang-orang di lapangan basket di kedua sisi berwarna hijau karena iri. Tidak tahu bahwa Hao Ren akan bertempur, mereka pikir dia tenggelam dalam momen intim dengan pacarnya. Hao Ren telah mengalami semua jenis bahaya di jalur kultivasinya. Jika dia hanya ingin menikmati kenyamanan di lingkungan yang aman, dia bisa hidup nyaman di bawah perlindungan klan naga Lautan Timur dan menikmati ditemani Xie Yujia yang lembut dan Zhao Yanzi yang lincah. Namun, itu adalah pengakuan Hao Ren untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dengan semua kemampuannya. Untukku dan untuk Little Z, lanjut Xie Yujia. Dia agak cemburu bahwa Hao Ren akan pergi ke Nine Dragon Palace untuk Su-han. Namun, mengingat Su-han telah menyelamatkan Hao Ren beberapa kali dan bahkan terluka parah untuknya, dia berpikir bahwa Hao Ren melakukan hal yang benar. Tentu saja, aku akan kembali utuh, kata Hao Ren. Xie Yujia menekan dadanya dengan erat ke arah Hao Ren tanpa menahan diri. Sementara Hao Ren terus melakukan yang terbaik, dia akan menghadapi lebih banyak bahaya, Xie Yujia memikirkan sesuatu. Sementara itu, orang-orang di lapangan basket di kedua sisi jalan berjalan ke pagar besi dan menyaksikan Hao Ren dan Xie Yujia dari jarak dekat. Xie Yujia mengendurkan lengannya dan meletakkan tangannya di bahu Hao Ren, menatap matanya. Pandangannya penuh cinta. Pemandangan ini membingungkan orang-orang yang berdiri di seberangnya. Pacar Hao Ren, Xie Yujia sangat cantik. Dia bahkan tidak memakai riasan. Mereka berpikir, aku harus pergi. Hao Ren mencium dahi Xie Yujia dengan lembut sebelum berbalik ke arah gedung administratif. Berdiri oleh Xie Yujia, saudari-saudari Lu juga menjaga Hao Ren. Xie Yujia berdiri di sana selama beberapa detik dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju asrama. Dia tahu bahwa Hao Ren ingin menemaninya sedikit lebih, dan itu sebabnya ia berjalan dengan cara ini dengan dia. Oh, apakah mereka putus dengan damai? Pikir mereka. Melihat Hao Ren dan Xie Yujia berpisah dengan ekspresi suram, orang-orang berpikir dengan senang, yang disebut pasangan sempurna tidak berakhir dengan baik. Yang satu adalah gadis yang cantik, dan yang lainnya memiliki banyak gadis yang mengejarnya. Hubungan ini pasti tidak akan bertahan lama. Orang-orang jangkung yang berpikir bahwa mereka tampan saling memandang dengan murung, berpikir bahwa kutukan mereka menjadi kenyataan. Keindahan super seperti Xie Yujia tidak perlu menurunkan dirinya dengan tetap bersama Hao Ren yang memiliki banyak pengejar perempuan. Dia bisa mendapatkan pria manapun yang dia inginkan, dan dia akan menghargainya seperti seorang putri.
Dengan kecantikannya yang elegan, Xie Yujia telah menjadi salah satu gadis paling populer di sekolah. Banyak pria yang menyukai gayanya telah memperhatikan setiap gerakannya. Setelah berpikir selama beberapa detik, Lu Linlin dan Lu Lili mengejar Xie Yujia. Dari pandangan yang diberikan Hao Ren ketika dia berbalik, mereka mengerti bahwa tanggung jawab mereka adalah melindungi Xie Yujia dan yang lainnya. Petualangan Hao Ren ke Nine Dragon Palace memang penuh bahaya, tetapi wilayahnya akan meningkat pesat jika dia bisa kembali. Jika Hao Ren bisa mencapai alam naga langit, mereka bisa tinggal di sisinya selamanya. Sementara saudara Lu berjalan menuju asrama dengan Xie Yujia, Hao Ren melintasi alun-alun di depan perpustakaan dan datang ke gedung administrasi. Ketika dia membuka pintu ke kantor Suhan, dia melihat Suhan di jaket putihnya, memandang keluar jendela. Kantor telah dirapikan dengan file-file yang ditumpuk di sudut kanan meja dan kursi-kursi didorong di bawah meja. Formasi array di kantor juga telah dihapus. Ayo pergi. Suhan menoleh untuk melihat Hao Ren dan berkata dengan ringan. Bab 703. Matahari terbenam ketika Hao Ren dan Suhan berjalan keluar dari gedung administrasi. Mengenakan mantel putih, celana ketat hitam, dan sepasang sepatu bot putih yang menonjolkan kaki-kakinya yang indah, Suhan tampak segar dan elegan. Beberapa siswa memandang ke arah mereka ketika mereka melihat Hao Ren dan Suhan berjalan keluar dari gedung administrasi bersama. Ketika angin meledakkan jaketnya, Suhan tampak anggun dan santai dengan kakinya yang panjang terbuka, memperlihatkan kecantikannya yang menawan. Hao Ren berbalik untuk melihat danau di bawah matahari terbenam dan berpikir bahwa mungkin tidak ada yang signifikan yang akan terjadi di East Ocean University sementara ketidakhadirannya. Setelah berjalan keluar dari sekolah, Suhan memanggil taksi. Ketika dia naik ke kursi belakang, dia menarik Hao Ren ke kursi belakang juga. Para siswa di gerbang sekolah melihat Hao Ren dan Suhan keduanya masuk ke kursi belakang, dan mereka mulai berspekulasi tentang perkembangan baru hubungan mereka. Setelah menanyakan alamatnya, pengemudi taksi menyalakan mobil sementara dia melirik Suhan yang cantik melalui kaca spion. Hao Ren duduk lebih dari 10 cm dari Suhan. Melihat keluar jendela tanpa sepatah kata pun, Suhan mengungkapkan lehernya yang elegan. Hao Ren bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Dalam perjalanan, hanya radio di taksi yang memecah kesunyian di dalam mobil. Ketika mereka tiba di kompleks apartemen tempat Suhan tinggal, Hao Ren mengikutinya ke dalam lift. Suhan terdiam di jalan, dan Hao Ren tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hao Ren pernah ke rumah Suhan sebelumnya, tapi dia merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu sejak dia ada di sini terakhir kali. Meskipun dapurnya berantakan, apartemen itu tampak bersih. Namun, lantai marmer tampak suram dan dingin di cuaca seperti ini. Suhan menutup jaketnya dan menyalakan pemanas di apartemen. Sweater ungu yang fleksibel pas dengan tubuhnya, menunjukkan sosoknya yang cantik. Suhan mengangkat pergelangan tangannya dan memeriksa arlojinya yang perak. Kami akan berangkat pada tengah malam. Oke. Hao Ren mengangguk. Makan malam adalah mie instan, Suhan melanjutkan. Hao Ren membeku sejenak dan harus menyetujui sarannya. Setelah melepas sepasang sepatu bot putih tinggi dan mendorong kakinya ke sandal merah muda, Suhan mengenakan jubah sutra tipis di sekelilingnya sebelum mulai sibuk di dapur. Sepertinya dia tidak ingin Hao Ren menatap sosok cantiknya di sweater. Bersandar di sofa, Hao Ren menyalakan TV dan berselancar di saluran, berpikir bahwa ini mungkin saat santai terakhir sebelum petualangan mereka. Suhan berdenting dengan panci dan wajan di dapur, dan Hao Ren bertanya-tanya mengapa dia membuat begitu banyak kebisingan saat memasak hanya mie instan. Mereka sendirian di apartemen besar. Rasanya kesepian tetapi juga intim. Jika dia bukan seorang kultivator, dengan keanggunan dan latar belakang akademisnya, Suhan bisa dengan mudah menjadi elit bisnis muda dengan pekerjaan yang membayar lebih dari 500.000 yuan setahun, menjalani kehidupan yang lancar dan bahagia. Hao Ren sedikit menoleh dan menatap Suhan yang memakai sandal merah muda dan celana ketat hitam di dapur. Rambut hitamnya memiliki beberapa helai emas yang ditekankan oleh cahaya, dan rambutnya yang sedikit keriting jatuh di pipinya, membuatnya terlihat lembut. Menamparkan, Suhan kembali ke ruang tamu dengan 2 mangkuk mie instan di tangannya. Hao Ren mencium aroma mie instan dan berpikir bahwa keterampilan memasak Suhan telah meningkat. Sementara itu, acara pertandingan di TV menunjukkan para tamu wanita dengan senyum menawan. Melihat Hao Ren menonton TV sambil makan mie, Suhan tiba-tiba mengambil remote control dan mengganti saluran. Hao Ren merasa agak frustrasi ketika saluran tiba-tiba berubah saat dia siap untuk mendengar salah satu pengenalan diri tamu wanita itu. Setelah musim hujan,
Musim kawin dimulai. Su-han kebetulan mengubah saluran ke dunia satwa, dan narator berbicara kata-kata ini. Batuk. Hao Ren hampir bersin mie keluar dari hidungnya. Wajah dingin Su-han tiba-tiba memerah, dan dia mengambil remote control dan mematikan TV. Karena Su-han tidak suka berbicara, ruangan menjadi hening setelah satu-satunya suara dimatikan. Hao Ren makan mie dengan berisik, mencoba untuk meringankan suasana. Persiapkan dirimu. Ini bukan kunjungan lapangan, kata Su-han. Mengerti. Hao Ren mengambil mangkuk dan menyeruput sup juga. Su-han mengerutkan kening dan mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa Hao Ren bertindak seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Namun, dia tidak ingin memarahinya atau apapun. Dia hanya berpikir bahwa dia agak terlalu santai. Setelah masuk ke kamarnya, dia mandi dan mandi di kamar mandi. Sambil makan mie, Hao Ren mendengarkan suara shower di kamar mandi dan akhirnya cegukan dengan sangat puas. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di Nine Dragon Palace, dan Hao Ren telah merencanakan untuk makan enak sebelum mereka berangkat. Namun, Su-han hanya memperlakukannya dengan mie instan. Lupakan. Lagi pula aku kenyang dan siap bertarung di Nine Dragon Palace, pikirnya. Dia membuang 2 mangkuk kertas ke tong sampah di dapur dan menghela nafas berat ketika dia melihat wastafel yang penuh dengan piring-piring kotor. Su-han mengerikan di pekerjaan rumah. Hao Ren menggulung lengan bajunya, mengambil deterjen, menyalakan keran, dan mulai mencuci piring yang menumpuk selama sekitar 5 hingga 6 hari. Aku membersihkan meskipun aku tidak tahu apakah kita bisa kembali atau tidak, pikir Hao Ren sambil meletakkan piring dan peralatan bersih ke dalam lemari. Setelah berjalan keluar dari kamar mandi dengan jubah mandinya, Su-han menyaksikan Hao Ren membersihkan dapur dengan linglung. Kemudian, dia pergi ke kamarnya dan mengenakan sweater ungu dan celana ketat hitam sambil menggigit bibirnya. Hao Ren bertingkah seperti suami yang hebat, tapi siapa yang bisa meremehkannya karena itu? Bahkan Su-han telah meremehkan potensi Hao Ren berkali-kali. Mungkin, dia bisa mencapai alam naga langit juga. Su-han berpikir sambil melihat Hao Ren membersihkan dapur. Hao Ren mencuci lap dan menggantungnya di kait di atas bak cuci sebelum berjalan keluar dari dapur. Berdiri di pintu kamarnya, Su-han menatapnya dan kemudian mengalihkan pandangannya saat dia berdeham sedikit. Jatuhkan pekerjaan yang tidak penting. Hanya ada 4 jam sebelum kita berangkat ke Nine Dragon Palace. Kamu harus meluangkan waktu untuk berkultivasi dan bersiap-siap. Terlepas dari kata-katanya, dia tiba-tiba merasa seperti Hao Ren adalah suaminya saat dia sedang membersihkan dapur. Perasaan ini merupakan pukulan mental bagi Su-han yang telah hidup sendirian untuk waktu yang lama. Oke. Hao Ren memasuki kamar kultivasinya dan duduk bersila. Mengikutinya ke dalam ruangan, Su-han menyalakan beberapa dupa dan meletakkan pedang panjang di sampingnya sebelum menutup matanya untuk beristirahat. Kali ini, dia dan Hao Ren akan pergi ke Nine Dragon Palace, sebuah tempat yang bahkan wakil-wakil kuil dari kuil Dewa Naga tidak bisa masuk tanpa izin. Su-han merasa sedikit gugup, dan riak kecil muncul di benaknya. Tetapi dengan cepat, dia menekan emosinya dengan tekniknya, dan pikirannya menjadi halus kembali seperti permukaan danau. Melihat postur tubuhnya yang indah sementara dia beristirahat dengan mata tertutup, Hao Ren meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, menghela napas dalam-dalam, dan mengedarkan esensi alaminya menggunakan Light Shadow membagi pedang gulir bayangan. Seperti yang dikatakan Su-han, mereka tidak akan melakukan perjalanan lapangan, dan mereka tidak mungkin ceroboh. Waktu berlalu tanpa suara di ruang kultivasi yang tenang. Ketika Hao Ren mengumpulkan semua esensi alam ke dalam inti naganya, suara Su-han memecah keheningan. Ayo pergi. Dengan sedikit dorongan, Su-han membuka jendela. Pedang ramping dan panjang naik di udara secara otomatis, dan Su-han menyelipkan kakinya ke sepasang sepatu bot putih sebelum menembak keluar jendela pada pedang panjang. Tanpa ragu, Hao Ren melompat keluar dari jendela. Saat dia mulai jatuh, jepit rambut emas ungu muncul di bawah kakinya. Dengan cahaya keemasan, dia mengikuti Su-han dengan erat. Istana 9 Naga berada di surga kelima, tetapi hanya Su-han yang tahu persis lokasinya. Setelah melakukan perjalanan di atas danau dan gunung berkabut, Su-han dan Hao Ren memasuki surga kelima. Ding! Su-han mengamati medan dan menembakkan kuku naga. Paku perak melesat ke gunung dengan cahaya putih bercahaya. Menginjak pedang panjang, Su-han menyapu ke kejauhan dengan kecepatan sangat cepat dan menembakkan paku naga perak lain. Titik cahaya lain muncul di pegunungan yang bergulir. Selama telapak tangan, paku naga sangat kuat dalam membangun formasi susunan dan menemukan harta karun lainnya. Su-han memimpin Hao Ren mengitari gunung sebelum menembak paku naga yang lain.
Tempat ini jauh dari KTT Ethereal Haoren, dan dia belum pernah ke sini sebelumnya. Sementara pedang panjangnya menyapu lembah yang dalam, Suhan menembakkan paku naga lain ke arah Gunung Hitam. Setelah beberapa kali mencoba, 5 lampu putih menyala samar di daerah dengan diameter 1000 km. Pergi. Suhan membuang pedang panjang dengan seluruh kekuatannya, melepaskan semua kekuatan tingkat kian tingkat atas. Cahaya hitam putih langsung menyinari area ini dengan cahaya yang menakjubkan. Suhan mengolah baik esensi unsur logam dan unsur air. Ketika esensi unsur-unsur logam mencapai puncaknya, itu putih, dan ketika esensi unsur-unsur air mencapai puncaknya, itu akan menjadi hitam. Ranah Suhan saat ini dekat dengan puncak level kian. Semua kekuatan yang telah dia kumpulkan dilepaskan secara tiba-tiba. Ledakan. Boom, suara gemuruh bergeluruh terdengar di surga kelima yang sepi di malam hari. Mengikuti Suhan, Haoren melihat garis abu-abu muncul di langit yang gelap. Istana Sembilan Naga. Itu adalah 9 naga istana yang pernah dilihat Haoren. Seperti sebuah kota besar yang melayang di udara, ia memiliki banyak tanah di bagian bawah sementara bagian atas berada di luar pandangannya. Menggunakan semua kekuatan kultivasinya dalam serangan itu, Suhan mematahkan siluman 9 naga Palace. Meskipun itu hanya garis besar yang tidak jelas, mereka memiliki kesempatan untuk memasukinya. Swoosh! Menginjak pedang panjang, Suhan berlari menuju Nine Dragon Palace. 5 paku naga dicuri dari kuil Dewa Naga, dan mereka memegang bayangan istana 9 naga di tempatnya. Namun, itu hanya akan berlangsung puluhan detik. Memiliki kekuatan pembudidaya puncak tingkat kian yang serius melukai, kuku naga adalah harta dari wakil kepala kuil ke-6, dan masing-masing dari mereka hanya dapat digunakan satu kali. Wakil ketua kuil ini hanya memiliki 8 paku naga yang tersisa. Suhan mengambil risiko besar untuk memasuki Nine Dragon Palace. Dia akan mati jika dia gagal. Hua, menginjak jepit rambut emas ungu, Haoren mengikutinya. Dengan bantuan paku naga, serangan kekuatan penuh Suhan hanya mengungkapkan bayangan istana 9 naga. Seketika, garis besar istana 9 naga mulai redup dan akan menghilang dalam kegelapan lagi. Itu aura pembudidaya naga. Raungan marah tiba-tiba datang dari surga ke-7. Bab 704. Seketika, beberapa penindasan yang kuat menabrak mereka dari langit yang tinggi, mencekik Haoren dan Suhan. Hampir pada saat yang sama, 5 hingga 6 harta dharma terbang ke arah mereka dengan suara siulan. Penyerang adalah pembentuk rilem jiwa formasi di surga ke-7. Setelah penampakan harta spiritual tertinggi di surga ke-6, mereka mulai memperhatikan surga ke-5 dan ke-6 dengan meninggalkan jejak indera spiritual di tempat-tempat ini. Ketika Haoren dan Suhan memasuki surga ke-5 di tengah malam, gerakan mereka tidak bisa lepas dari indera spiritual yang ditinggalkan oleh para pembudidaya Realm Soul Formation. Terutama ketika Suhan menggunakan semua kekuatannya untuk memaksa istana 9 naga muncul dengan bantuan 5 paku naga, suara ledakan itu mengingatkan para pembudidaya Realm Formasi Jiwa yang tinggal di surga ke-7. Di surga ke-5 yang jauh di atas awan di darat, suara gemuruh hanya bisa berarti bahwa seorang kultivator melewati kesengsaraan petir. Dengan sedikit usaha, para pembina alam formasi jiwa telah merasakan aura pembudidaya naga di surga ke-5. Oleh karena itu, para pembudidaya alam formasi jiwa segera menyerang. Tidak berharap bahwa pembentuk rilem jiwa formasi akan campur tangan, Haoren dan Suhan terkejut ketika harta dharma ditembak melalui formasi arai antara surga ke-6 dan surga ke-5 dan menabrak mereka. Suhan sengaja memilih tengah malam untuk memasuki surga ke-5 sehingga mereka tidak akan memperingatkan para pembudidaya manusia di surga ke-5. Dengan kekuatan tingkat kian topnya, dia tidak takut pada para pembudidaya Naschen Soul Realm, tetapi dia tidak akan bisa memaksa keluar istana 9 naga jika sekelompok besar pembudidaya manusia mengejarnya. Dia telah menghindari Realm inti buah dan para penggarap alam jiwa yang baru lahir tetapi tidak dapat melepaskan diri dari indera spiritual para pembudidaya alam formasi jiwa. Pembentuk jiwa Realm ranah tidak pernah peduli tentang hal-hal yang terjadi di surga ke-5. Tetapi setelah kemunculan harta spiritual tertinggi dan kejadian di sekitar Ethereal Summit, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan surga ke-5. Pergi. Melihat harta dharma menabrak mereka dengan kecepatan kilat, Haoren mengerjakan energi petir kacau di tubuhnya dan berhasil menghentikan penindasan dari pembudidaya Realm Soul Formation. Sambil menginjak jepit rambut emas ungu, dia berlari di belakang Suhan. Memegang pinggang Suhan, dia berlari menuju pangkal istana 9 naga yang menghilang sementara jepit rambut emas ungu bergerak dengan kecepatan tertinggi. Bersenandung. 5 paku naga perak tiba-tiba menembakkan lampu putih di satu tempat di pangkal istana 9 naga.
Setelah perhitungan yang cermat, Su Han telah menemukan tempat ini bagi mereka untuk memasuki Nine Dragon Palace. Dia telah melakukan penyelidikan tentang surga kelima dengan menyembunyikan orangnya, tetapi mereka ditemukan oleh para penggarap rilem formasi jiwa dari surga ketujuh. Longsword Su Han merilis cahaya menyilaukan yang membuka celah kecil dalam formasi Array Nine Dragon Palace. Itu adalah titik terlemah dalam formasi Array. Dengan kekuatan penuhnya, Su Han hanya mampu membuat terowongan kecil. Sambil menggertakkan giginya, Hao Ren memegang pinggang Su Han dengan paksa. Di satu sisi adalah celah kecil dalam formasi susunan Istana Sembilan Naga, dan di sisi lain adalah harta dharma yang diluncurkan oleh para pembudidaya alam formasi jiwa dari surga ketujuh. Swoosh! Hao Ren terbang ke celah kecil ini yang dikelilingi oleh lampu warna-warni dengan Su Han di tangannya, merasa seolah-olah mereka telah memasuki lubang cacing dengan lampu-lampu bercahaya. Jika mereka lebih lambat sepersekian detik, dia dan Su Han akan disegel dalam formasi Array dan diperas menjadi potongan-potongan. Hao Ren menuangkan esensi logam elemen dan air unsur alam dari tubuhnya, mendorong jepit rambut emas ungu ke kecepatan terbesarnya. Beruntung jepit rambut emas ungu itu bukan harta dharma biasa. Kalau tidak, itu tidak akan bisa terbang di bawah penindasan kekerasan pembentukan Array. Dengan mata melebar, tubuh Su Han menegang seperti sepotong besi. Perhitungannya sempurna, tetapi penundaan tak terduga yang disebabkan oleh pembudidaya rilem formasi jiwa pada saat yang paling kritis membuat mereka memasuki celah dalam formasi Array setengah detik terlambat. Mereka seharusnya melewati celah dengan sedikit risiko, tetapi sekarang situasinya sangat berbahaya. Formasi Array mendekati tepat di belakang tumit Hao Ren. Bang! Hao Ren dan Su Han tiba-tiba jatuh ke tanah setelah dimuntahkan oleh formasi Array. Sementara itu, harta dharma dari para pembudidaya alam formasi jiwa jatuh di tepi formasi Array di sekitar Istana Sembilan Dagon, dan garis gelap Istana Sembilan Naga terungkap lagi. Namun, bahkan harta dharma dari para pembudidaya alam formasi jiwa tidak dapat membuka formasi susunan Istana Sembilan Naga, dan mereka terpental satu persatu. Bersenandung. Istana Sembilan Naga lenyap ke dalam kegelapan. Berbaring di tanah. Hao Ren terengah-engah dan menyentuh pipinya dengan tangan kirinya, menemukan bahwa dia masih hidup. Tiba-tiba, dia melihat lengan kanannya memegang pinggang lembut Su Han sementara telapak tangan kanannya mencengkeram bagian paling lembut dari dadanya. Hao Ren buru-buru menarik tangan kanannya, tahu bahwa Su Han akan membunuhnya karena menyentuh tubuhnya seperti ini. Setelah tidak menerima reaksi darinya, Hao Ren berbalik untuk menatapnya dengan hati-hati. Tubuh Su Han lesu, dan matanya kehilangan ketajamannya yang biasa seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya dan bahkan tidak bisa bangun dari tanah. Hao Ren duduk dan mencoba menariknya dengan meraih pergelangan tangannya. Biarkan aku istirahat sebentar, Su Han terengah-engah kata-katanya sambil menyandarkan kepalanya di bahu Hao Ren. Hao Ren tiba-tiba teringat bahwa di Nine Dragon Palace yang menyegel 5 elemen. Setiap kultivator yang tidak memiliki energi Hundun yang merupakan kombinasi dari kelima elemen sama lemahnya dengan manusia. Terlepas dari kekuatan tingkat kian topnya, Su Han hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menggunakan salah satu teknik kultivasinya. Saat ini, Su Han bukan seorang master tetapi seorang gadis rapuh yang membutuhkan perlindungan Hao Ren. Itu malam di luar Istana Sembilan Naga, dan di dalamnya sama. Itu sangat gelap sehingga Hao Ren tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri jika dia tidak menggunakan esensi sifatnya. Dengan penglihatannya yang super, Hao Ren hanya bisa melihat dirinya sendiri dan Su Han dan tidak lebih dari setengah meter. Tidak dapat mengolah atau memulihkan esensi alaminya, Su Han bersandar pada tubuh Hao Ren dan mencoba memulihkan sebagian kekuatannya dengan menggunakan metode pernapasan tradisional. Sambil meraih pergelangan tangan Hao Ren dengan tangan kirinya, bahunya bergerak sedikit dengan napasnya. Di malam yang gelap ini, jika mereka terpisah, mereka tidak akan dapat menemukan satu sama lain. Tampaknya suara-suara itu diblokir, dan mereka tidak dapat melakukan perjalanan jauh. Ruang kusam itu terasa seperti sangkar yang tak terlihat. Hao Ren berpikir bahwa Su Han tidak akan bisa melakukannya sendiri jika dia tidak ikut dengannya. Selain itu, dia tidak memiliki esensi alam di Nine Dragon Palace dan hanya bisa mengandalkanku, mempercayakan hidupnya di tanganku. Ini adalah kepercayaan besar, pikir Hao Ren. Faktanya, Su Han cukup emosional ketika dia mencoba bernafas secara merata. Dia ingat bahwa ketika formasi Array ditutup, Hao Ren masih memegangnya dengan erat meskipun itu memperlambatnya. Dia tidak membiarkannya pergi meskipun ada risiko ditelan oleh formasi Array. Su Han menekankan pipinya di bahu Hao Ren,
merasakan rasa aman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Su-Han telah sendirian sepanjang hidupnya dan tidak pernah bergantung pada siapapun, tetapi di Nine Dragon Palace, dia harus bergantung pada Hao Ren. Jepret. Seutas energi petir Hundun muncul di ujung jari Hao Ren dan menyinari wajah cantik Su-Han. Jangan, Su-Han segera mengulurkan tangan dan menutupi ujung jarinya. Ayo cari tempat bersembunyi di malam hari. Hao Ren menatapnya dengan heran. Kita tidak bisa berkeliaran, kata Su-Han dengan suara rendah. Raungan, raungan, dari kejauhan terdengar raungan monster. Raungannya terdengar jauh, tetapi di Nine Dragon Palace di mana suaranya terhalang, binatang buas yang ganas mungkin sangat dekat dengan mereka. Kecuali ketika 4 klan naga laut membukanya bersama-sama, Istana 9 Naga penuh dengan binatang buas, Su-Han berbisik kepada Hao Ren. Entah karena kekuatannya yang lemah atau niat untuk menurunkan suaranya, suara Su-Han sangat rendah, dan napasnya menggelitik telinga Hao Ren. Jantung Hao Ren berdetak kencang ketika dia berpikir bahwa Su-Han yang telah dikagumi jauh oleh para pria sekarang bersandar pada tubuhnya dengan begitu lembut. Su-Han meraba-raba untuk mengambil longsword dan meletakkannya di lutut Hao Ren sebelum berkata dengan ringan, jangan pikirkan hal-hal itu. Mendengar kata-katanya, Hao Ren duduk lebih tegak seolah-olah dia telah mencapai target. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Hao Ren. Terlepas dari kecantikannya, tidak ada yang bisa mendekatinya dengan cepat. Dia hanya bersandar pada tubuhnya karena dia mengambil Hao Ren sebagai seseorang yang bisa dia percayai. Itu adalah kekayaan besar bagi Hao Ren mengingat reaksinya yang biasa terhadap pria lain. Kita harus tinggal di sini sampai siang hari, dan kita akan bertindak setelah menilai situasinya, kata Su-Han. Dia mungkin telah memulihkan sebagian dari kekuatannya karena nadanya lebih kuat daripada lembut dan lesu. Mengaum, mengaum, deru binatang buas terus-menerus meningkat di sekitar mereka. Hao Ren menyentuh dadanya dan merasa seperti mereka beruntung bahwa mereka tidak mendarat di samping beberapa binatang buas. Mereka harus terlibat dalam pertempuran sengit atau akan ditelan oleh binatang buas tanpa kesempatan untuk bertarung jika itu terjadi. Karena mereka mendarat di tempat tanpa binatang buas yang terlalu dekat, mereka bisa memulihkan kekuatan mereka secara perlahan dalam setengah hari. Bahkan langkah pertama dalam petualangan mereka di Nine Dragon Palace telah sangat berbahaya, dan Hao Ren merasa sulit membayangkan bahaya apa lagi yang menunggu mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas di malam yang gelap, Hao Ren merasakan bahwa Nine Dragon Palace adalah tempat yang suram dan lembab yang dipenuhi kabut tebal di malam hari. Dia dan Su-Han telah mendarat di tanah datar tanpa batu yang bisa mereka sembunyikan di belakang. Di tengah malam, bahkan binatang buas tidak berani bergerak, jadi itu yang paling aman untuk tetap di tempat mereka berada. Namun, udara yang lembab dan dingin ini bahkan menggigil ke Hao Ren, apalagi Su-Han yang tidak bisa mengaktifkan esensi alam apapun. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Hao Ren mengencangkan lengannya di bahu Su-Han, menariknya ke dalam pelukannya, dan memberinya kehangatan dengan dadanya yang lebar. Su-Han menatap Hao Ren, dan wajah putihnya tampak begitu indah dan hidup di malam yang gelap. Terlepas dari keengganannya untuk bertindak cepat Hao Ren, Su-Han sekarang adalah seorang wanita kecil yang tidak bisa mengaktifkan esensi sifatnya. Menggigit bibir merahnya, Su-Han menyandarkan kepalanya ke dada Hao Ren. Bab 705. Istana 9 Naga di tengah malam diliputi oleh kegelapan. Tempat itu dipenuhi dengan segala macam ketidakpastian dan bahaya sementara binatang buas meraung. Aku memiliki selimut di cincin penyimpanan aku. Mencondongkan kepalanya di dada Hao Ren, Su-Han berkata tiba-tiba. Dia mengangkat jari rampingnya ke arah Hao Ren. Oke, Hao Ren mengambil tangannya yang halus dengan tangan kirinya dan membuka cincin penyimpanannya dengan tangan kanannya dengan mengedarkan energi Hundun, mengeluarkan selimut rajutan tipis. Meskipun ruang besar di kalungnya, Hao Ren hanya bisa menyimpan barang-barang dengan esensi alam. Sebaliknya, cincin penyimpanan Su-Han tidak dapat menyimpan banyak hal, tetapi dia dapat menempatkan beberapa benda biasa di dalamnya. Ketika ia mengeluarkan selimut, indera spiritual Hao Ren meraba-raba cincinnya dan menemukan obat mujarab, perban, dan bahkan obat-obatan biasa seperti pil-pilek. Dia siap untuk petualangan. Alasan dia menyiapkan beberapa obat-obatan biasa adalah karena dia tidak dapat mengaktifkan esensi alaminya di Nine Dragon Palace. Jika dia masuk angin, dia mungkin perlu minum obat. Berpikir bahwa Su-Han yang biasanya dingin, seorang pembudidaya tingkat kian yang tidak pernah khawatir akan sakit, sekarang direduksi menjadi seorang gadis fana lemah yang harus menyiapkan obat untuk flu biasa, Hao Ren merasa seperti dia harus lebih peduli padanya. Su-Han mengangkat matanya dan berkata dengan dingin.
Haoren mengumpulkan pikirannya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memegang jari-jarinya yang ramping setelah mengeluarkan selimut rajutan dari cincin penyimpanannya. Baik, oke. Haoren berdeham dan menarik tangannya dengan malu. Dia tidak sengaja memegangi telapak tangannya. Dia hanya ingin melihat benda-benda apa yang ada di cincin penyimpanannya dan terganggu oleh pikiran-pikiran lain di lingkungan berkabut ini. Jika mereka berada di luar Istana Sembilan Naga, Su Han akan meletakkan pedang panjangnya di lehernya karena tidak melepaskan tangannya. Tapi sekarang, dia lebih lunak padanya. Haoren membentangkan selimut dan menutupi Su Han. Karena Su Han menyandarkan tubuhnya di lengan Haoren, selimut menutupi keduanya. Su Han tetap diam saat dia meringkuk dalam pelukan Haoren. Bukan niatnya untuk mengungkapkan kelemahannya, tetapi dia tidak ingin sakit setelah baru saja masuk ke Nine Dragon Palace. Itu akan menjadi pertunjukan kekuatan yang tidak berharga. Waktu berlalu, tetapi kegelapan tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Saat berlatih gulir bayangan pedang bayangan cahaya, Haoren terus memperkuat energi Hundun di tubuhnya. Dengan energi Hundun alami yang berlimpah yang tidak ditemukan di luar istana, itu adalah tempat yang baik bagi Haoren untuk mengolah jika bukan karena binatang buas yang ganas di sekitar mereka. Berbaring di pelukannya, Su Han tampaknya telah tertidur. Sementara punggung dan bahunya menyentuhnya, dia merasa hangat. Haoren meletakkan tangannya di perut Su Han di atas selimut. Di malam yang sedingin es ini, Haoren menjaga pikirannya yang jernih dan tidak berani berpikir bahwa dia sedang memegang wanita yang rapuh. Di luar Nine Dragon Palace, Su Han masih seorang master tingkat kian yang mengalahkan pembudidaya lainnya, dan Haoren akan menatapnya. Dada Su Han naik dan turun dengan napasnya yang panjang dan damai. Haoren mengisi meridiannya dengan energi Hundun dan mencoba membuat terobosan. Dia mengolah 5 elemen secara bersamaan dengan gulir bayangan-bayangan membelah cahaya dan membentuk energi Hundun dengan budidaya petir. Ketika Haoren datang ke sini terakhir kali, Nine Dragon Palace sangat damai, mungkin karena binatang buas bersembunyi setelah formasi Array dibuka. Pada saat itu, Haoren tidak bisa melakukan apa-apa selain membuang energi pedang Hundun acak, tetapi itu memberinya keuntungan besar dalam perjalanan itu. Sebagai binatang iblis, Little White juga bisa bergerak di Nine Dragon Palace. Kekuatan level 5-nya sangat kuat di mata para pembudidaya manusia, tetapi lemah di depan binatang iblis level 10 di Nine Dragon Palace atau Laut Iblis. Itulah sebabnya Haoren tidak membawa Little White kali ini. Mendengar suara binatang buas yang mengaum di sekitar mereka, dia tahu bahwa si putih kecil tidak cocok dengan binatang buas yang ganas ini. Kabut tengah malam di Nine Dragon Palace bahkan memblokir suara, yang berarti bahwa aumannya mengguncang bumi karena mereka bisa memasuki telinga Haoren. Kali ini, Haoren telah mencapai tingkat Dui tingkat atas dan dengan demikian bisa menggunakan susunan pedang Hundun dengan menggabungkan 5 elemen, membuat kekuatannya puluhan dan bahkan ratusan kali lebih kuat daripada terakhir kali. Ketika 4 klan naga laut membukanya bersama-sama, Istana Sembilan Naga hanya mengizinkan para pembudidaya tingkat rendah untuk masuk. Di tingkat Dui, Haoren dan Su Han akan menghadapi bahaya puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Mengaum, sekelompok besar binatang buas tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Bersandar di dada Haoren, Su Han terbangun oleh raungan rendah dan dia duduk dengan waspada, mendengarkan suara-suara di sekitar mereka dengan waspada. Embusan besar bertiup, dan bahkan Haoren terhempas ke tanah oleh angin yang begitu kuat. Tanpa esensi alam, Su Han jatuh ke tubuh Haoren dengan rambut hitamnya berantakan. Di malam yang gelap, Haoren tidak bisa melihat dari mana datangnya hembusan tetapi bisa merasakan bahwa seekor binatang buas yang besar dan ganas telah menyapu mereka di langit yang tinggi. Angin kencang yang bisa meledakkan orang ke tanah disebabkan oleh kepakan sayap binatang buas yang terbang itu. Tidak apa-apa, kata Su Han dan duduk dengan tangannya menekan dada Haoren. Akhirnya, binatang buas yang meraung yang tenang akhirnya tenang. Alih-alih menikmati sensasi yang menggoda ketika Su Han jatuh ke tubuhnya, Haoren duduk dengan waspada dan melepaskan energi pedang kecil di sekitar mereka dalam jarak 100 meter. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka mungkin akan menemukan diri mereka dikelilingi oleh puluhan binatang buas ketika matahari muncul. Malam yang gelap tidak memungkinkan bagi mereka untuk bergerak, tetapi itu juga merupakan lapisan perlindungan karena binatang buas tidak akan bergerak di malam hari juga. Gulir bayangan pedang membelah cahaya yang dibudidayakan Haoren menggabungkan indera spiritual Haoren menjadi energi pedang, dan energi pedang ditanam di sekitar mereka dalam jarak 100 meter, mampu mengingatkannya akan bahaya. Namun, dia tidak melepaskan energi pedang ke daerah yang lebih jauh, takut bahwa itu akan memicu binatang buas yang tertidur. Kamu istirahat,
Dan aku akan berjaga-jaga. Hao Ren berbalik untuk melihat Su Han dan berkata, "Oke." Su Han menarik selimut itu kembali dan membungkuk ke dada Hao Ren. Hao Ren meletakkan tangannya dengan ringan di pundaknya dan menghela napas dalam diam. Bersarang di tangannya untuk menangkal dingin, Su Han tidak bermasalah dengan pikiran lain, tapi Hao Ren merasa gelisah. Dalam kegelapan, binatang buas yang ganas kadang-kadang akan meraung bersama dengan suara rendah mungkin karena beberapa hewan terbang telah mengganggu tidur mereka. Dengan Su Han di lengannya, Hao Ren menjaga pikirannya pada energi pedang samar yang dia tanam di tanah tanpa saat relaksasi. Ketika Hao Ren merasakan mati rasa di tangan dan kakinya, sebuah cahaya yang bersinar tiba-tiba muncul di timur. Seketika, ribuan binatang buas meraung. Merasa seperti siang hari akan datang, Hao Ren segera mendorong Su Han ke atas, menggulung selimut rajutan, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hao Ren memberi isyarat, dan ratusan energi pedang yang berserakan kembali ke telapak tangannya. Ruang 9 naga berada di ruang terpencil tanpa matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya. Cahaya yang menyilaukan ini pasti berasal dari formasi arai yang beredar secara otomatis di Nine Dragon Palace. Merasa seperti binatang buas yang ganas akan segera bangun dari tidur mereka, Hao Ren melepaskan jepit rambut emas ungu untuk pergi, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakannya. Karena 5 elemen diblokir di Istana 9 Naga, dia tidak bisa mengaktifkan esensi unsur logam dan unsur air unsur saja, yang berarti bahwa dia tidak bisa menggunakan harta dharma yang kuat ini. Cahaya putih menerangi semua sudut di Nine Dragon Palace hampir secara instan. Hao Ren melihat semua jenis binatang besar berjalan di dataran luas. Di lembah dan hutan lebih jauh, ada juga binatang buas besar dan kecil. Di langit yang berkabut, ada burung-burung besar yang lebarnya ribuan meter. Paruhnya yang tajam meludahkan api. Gunung-gunung yang bergulir tidak ada habisnya. Menginjak puncak gunung, beberapa binatang buas tak dikenal menggigit batang pohon yang memiliki diameter penampang sekitar 6 meter dan mengunyahnya. Mereka semua adalah binatang buas prasejarah. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, Hao Ren tidak pernah bisa membayangkan pemandangan yang luar biasa. Para pembudidaya kuno telah menghadapi binatang buas yang begitu sengit. Bagaimana mungkin pembudidaya saat ini dapat merusak binatang buas ini? Pikir Hao Ren. Roar, seekor binatang buas berkulit hitam di tepi danau mengangkat kepalanya dan meraung dengan geram, dan lusinan serigala abu-abu yang memiliki api memancarkan cakar mereka segera mundur dari padang rumput. Binatang buas berkulit hitam mengangkat kaki depannya yang tebal dan menabrak selusin serigala menjadi pai daging. Ketakutan, Hao Ren mengambil tangan Su Han dan terbang menuju hutan terdekat dengan melepaskan energi pedang Hundun di bawah kakinya. Sementara cahaya masih menyebar di seluruh tanah, dataran, lembah, dan hutan hanya berjuang keluar dari kegelapan. Semuanya diliputi cahaya merah gelap. Swoosh, dari hutan yang menuju Hao Ren terbang keluar tentang selusin burung aneh. Burung-burung aneh ini tampak jelek dan jahat dengan bulu berwarna-warni, yang memberi orang perasaan bahaya alih-alih keindahan. Lagi pula, ular berbisa biasanya berwarna-warni. Bang! Bang! Hao Ren melepaskan energi pedang Hundunnya. Selusin burung aneh kepalanya ditindik oleh energi pedang dan jatuh mati sebelum mereka bisa memotong cakar tajam mereka pada Hao Ren. Tiba-tiba, tubuh mereka mengeluarkan uap berwarna-warni yang sangat beracun. Bahkan bisa mati rasa dan membunuh binatang buas besar setinggi 100 meter. Merasakan kekuatan membunuh dalam uap, Hao Ren bergegas keluar dari daerah itu. Di daerah dalam jarak ratusan meter dari tempat burung-burung aneh jatuh, pohon-pohon layu dengan cepat sebelum membusuk ke tanah. Jika Hao Ren bertindak 1 detik lebih lambat, dia akan berakhir sama. Hao Ren menembakkan energi pedang ke hutan lebat untuk menyelidiki meskipun dia tidak melihat binatang buas apapun dengan matanya. Setiap energi pedang membawa indera spiritualnya, dan dia langsung tahu bahwa tidak ada binatang buas yang bersembunyi di dalam. Kemudian, dia mendarat di hutan bersama Su Han. Dari menembakkan energi pedang dan membunuh selusin burung aneh hingga mengirimkan energi pedang ke hutan sebelum mendarat dengan Su Han, gerakan Hao Ren lancar dan cepat tanpa ragu-ragu. Namun, Hao Ren tidak merasa setenang yang dia lihat. Ketika dia mendarat di tanah lunak di hutan, pakaiannya basah oleh keringat. Ketika selusin burung aneh itu berlari keluar, dia akan mati jika dia bereaksi setengah detik lebih lambat atau tidak cukup waspada. Itu adalah pelarian yang sempit, dan petualangan baru saja dimulai. Melihat burung dan binatang buas di semua tempat, Hao Ren menyadari bahwa jumlah binatang buas di Istana Naga 9 jauh melampaui imajinasinya. Di Laut Setan, binatang buas semua bersembunyi di bawah laut.
Tetapi di 9 naga istana, binatang iblis berlarian bebas, dan bahkan ada binatang terbang. Sulit untuk menentukan ranah binatang buas ini, tetapi Haoren menduga bahwa mereka setidaknya level 6 atau level 7. Haoren tidak bisa menanganinya dengan mudah. Haoren tidak bisa menanganinya dengan mudah. Tidak ada arah seperti timur, selatan, barat, dan utara di Nine Dragon Palace, tapi aku pikir kita berada di ujung dunia ini. Dengan satu tangan bertumpu pada pohon besar, Suhan berkata dengan tenang sambil melihat ke lembah dan mengamati medan dan lampu dengan hati-hati. Kita perlu melintasi dataran ini dan gunung di sisi lain untuk melihat apakah kita bisa menemukan rute, kata Suhan. Informasi tentang bagian dalam Nine Dragon Palace adalah rahasia teratas di antara rahasia, tetapi dia telah mengumpulkan informasi yang cukup terfragmentasi dari gurungan kuno di kuil Dewa Naga untuk mendapatkan tata letak yang samar-samar dari Nine Dragon Palace. Itulah sebabnya dia tahu keberadaannya meskipun dia belum pernah ke Nine Dragon Palace sebelumnya. Saat dia berbicara dengan matanya menatap ke kejauhan, dia tiba-tiba merasa Haoren semakin dekat di belakangnya. Suhan mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Haoren memasukkan jepit rambut emas ungu ke rambutnya. Ini adalah harta Lady Zen dan membawa auranya. Ini berarti bahwa ia mungkin memiliki beberapa efek penekan pada binatang buas ini. Kamu akan lebih aman memakainya. Haoren menatapnya dan berkata. Suhan membeku sejenak dan kemudian mengangguk. Dia tahu bahwa jepit rambut emas ungu adalah harta Lady Zen dan dengan demikian memiliki beberapa efek menekan pada binatang iblis, tetapi dia terkejut bahwa Haoren telah menempatkannya di rambutnya untuk memberikan perlindungan padanya alih-alih menyimpan harta yang berguna ini untuk dirinya sendiri. Sebagai tanda dari Lady Zen, jepit rambut emas ungu bisa menangkis binatang iblis tingkat tinggi di Laut Setan. Meskipun binatang iblis di Istana Sembilan Naga mungkin tidak tahu tentang kekuatan jepit rambut emas ungu, itu adalah harta Dharma yang dibawa oleh Raja Iblis Abadi bersamanya. Itu akan menangkis beberapa binatang iblis tingkat rendah. Ayo pergi. Setelah mendapatkan ide yang jelas tentang tata letak binatang iblis di lembah dan di dataran, Haoren mengedarkan energi pedang Hundun dan menarik Suhan ke sana bersamanya sebelum terbang menuju gunung di sisi lain. Boom, saat Haoren terbang, dia tiba-tiba melihat istana asal naga hitam bergerak dengan cepat di langit di atas gunung di sisi lain. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.